Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa ba'd. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita beriktikaf sejenak, marilah sama-sama kita memperbanyak zikir, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa ketundukan dan kepatuhan kita kepada pencipta, pengatur, penguasa alam semesta yang tidak henti-hentinya memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, baik lahir maupun yang batin. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, taulan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, sambil kita meniatkan iktikaf, mari sama-sama kita mendengarkan beberapa kalam ilahi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam, wahai bani Adam. Panggilan untuk semua yang merupakan keturunan dari Adam alaihissalam. Tidak melihat mukmin atau tidak mukmin, tidak melihat identitas ideologinya, tapi yang dipanggil adalah siapa saja yang merupakan Bani Adam, artinya semua manusia. Qad anzalna 'alaikum libasan, sungguh kami telah turunkan kepada kamu semua pakaian. Yuwari sawatikum warisha,
yang berfungsi sebagai menutup aurat kamu. Warisha, dan sebagai perhiasan, kebanggaan. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa adalah lebih baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang dua pakaian. Ada pakaian yang menutup aurat, yang menutup fisik kita. Nah, ini pakaian fisik yang kita jadikan sebagai menutup aurat dan sebagai perhiasan. Yang kita pakai hari ini adalah yang lahir, yang nampak dengan berbagai macam bentuknya, warnanya, motifnya adalah pakaian lahir, pakaian fisik. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu yang lebih baik. Dzalika khair, itu lebih baik. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Dua pakaian ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Jemaah saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita memperlakukan diri kita itu dengan dua pakaian. Pakaian lahir dan pakaian batin. Pakaian lahir yang kita pakai sehari-hari. Pakaian batin kita adalah takwa. Sebagaimana kita kemana-mana memakai pakaian fisik, maka kemana-mana pun kita memakai pakaian takwa. Sehingga kedua-duanya dimanapun kita berada selalu kita kenakan pakaian takwa dan pakaian fisik. Jemaah saya muliakan, dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa tempat menggunakan kata pakaian untuk menjelaskan kepada kita tentang satu kondisi dan satu situasi. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang posisi hubungan interaksi antara suami dan istri itu juga dengan pola pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu adalah pakaian bagi istri-istrimu
dan istri-istrimu adalah pakaian bagi kamu. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan antara suami dan istri, istri dan suami dalam interaksi kesehariannya adalah ibarat pakaian. Yang namanya pakaian kan kita pakai terus. Kita bangga dengannya dan untuk menutup aurat kita. Jadi hubungan suami istri, hubungan keluarga adalah Allah umpamakan seperti hubungan pakaian. Sama tadi takwa yang kita sudah dapatkan itu Allah Subhanahu wa taala umpamakan itulah pakaian kalian. Selain pakaian fisik. Yang namanya pakaian tadi berfungsi sebagai menutup aurat, berfungsi sebagai kebanggaan dan sebagai melindungi kita dari sengatan matahari dan dinginnya malam. Jadi ini hubungan suami istri adalah hubungan Allah ibaratkan seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dan itu ada dalam ayat-ayat puasa. Bicara tentang hubungan pakaian suami istri itu dalam ibadah puasa. Ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dihalalkan bagi kamu berhubungan suami istri pada malam puasa, mereka adalah pakaian kamu, kamu adalah pakaian mereka. Tuh. Jadi hubungan suami istri hubungan seperti pakaian. Takwa Allah tekankan kepada kita untuk kita jadikannya sebagai pakaian takwa. Jemaah saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan kata pakaian untuk menyebutkan balasan dari kekufuran manusia. Dari yang sebelumnya dapat nikmat, terus karena tidak bersyukur dan kufur, mereka dikasih pakaian kelaparan dan ketakutan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 112. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha min kulli makan. Allah Subhanahu wa taala berikan perumpamaan satu negeri kanat aminah yang dulunya aman, tentram, yang rizkinya datang dari mana saja. Ya'tiha rizquha min kulli makan. Fakafarat bi an'amillah, maka mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf, maka kami pakaikan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata pakaian untuk menunjukkan suatu kondisi keburukan atas usaha dan perilaku mereka sendiri. Yang dulunya manusia itu, satu negeri itu adalah aman, tentram, bahagia dan senang karena mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
fa'adzaqahullah, maka kami rasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Jemaah saya muliakan, sebenarnya kami rasakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan itu sudah bisa kita pahami. Tapi Allah Subhanahu wa taala menekankan lebih dalam lagi bahwa ketakutan dan kelaparan itu menjadi pakaian mereka. Allah rasakan kepada mereka pakaian ketakutan dan kelaparan lebih mendalam daripada sekedar merasakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan. Kenapa? Karena kelaparan dan ketakutan itu menjadi pakaian mereka, menjadi sesuatu yang mereka rasakan lahir batin. Jadi pikirannya, perasaannya, kondisi dalamnya, kondisi luarnya adalah kelaparan dan ketakutan. Seperti mereka memakai pakaian kelaparan dan ketakutan. Kan tidak ada kita pakai pakaian kelaparan dan ketakutan. Kita kan pakai pakaian fisik nih. Tapi kondisi kelaparan dan ketakutan Allah jelaskan secara mendalam dengan menggunakan kata pakaian. Maka kami rasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Balasan atas apa-apa yang mereka lakukan. Jadi kondisi kita baik atau tidak baik adalah buah dari amal kita. Kalau kita menggunakan amal-amal yang baik, maka Allah berikan kepada kita pakaian-pakaian yang baik. Begitu pula sebaliknya. Jemaah saya muliakan, kata pakaian juga digunakan untuk menggambarkan tentang kondisi malam. Kondisi malam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 47, wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasa. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kamu malam sebagai pakaian. Malam sebagai pakaian. Ini gimana memahaminya? Jemaah saya muliakan. Ketika kita berada pada siang hari, semua yang kita lihat nampak, baik yang di atas maupun yang di bawah. Orang berjalan, aktivitas manusia bisa kita lihat. Tapi begitu terbenam matahari, malam datang secara berlahan-lahan. Mulai kita terbatas pandangan. Ketika malam sudah datang, pandangan kita terbatas. Makin malam, makin gelap. Kondisi malam yang menutupi siang, dengan secara berlahan-lahan lama-lama dia menjadi gelap gulita, itu Allah sebutkan malam itu sebagai pakaian. Sebagaimana pakaian menutup tubuh, yang sebelumnya kita nggak berpakaian, nampak apa yang ada nampak, tapi begitu kita pakai baju, yang nampak kan cuman muka dan telapak tangan, selebihnya kan nggak nampak. Jadi malam yang menutupi siang dengan gelap gulitanya, Allah Subhanahu wa taala
ibaratkan seperti pakaian. Allah memakaikan pakaian malam itu untuk siang, untuk bumi yang sebelumnya terang menderang. Wa ja'alnal laila libasa. Dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Nah, kita nyaris tidak merasakan proses malam itu bergerak pelan-pelan dari gelapnya yang samar-samar menjadi gelap yang gulita. Karena itu sesuatu yang sudah biasa kita rasakan setiap malamnya. Tapi itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa Allah jadikan malam itu adalah sebagai pakaian. Dia masih muliakan. Jadi kalau kita melihat 7 ayat ini atau 6 ayat ini yang bicara tentang pakaian, maka kita bisa dapat pelajaran bahwasanya libas atau pakaian dalam Al-Quran itu disebutkan dengan 2 model. Ada pakaian fisik dan ada pakaian non fisik. Ada pakaian lahir dan ada pakaian batin. Pakaian yang sifatnya fisik adalah pakaian yang biasa kita pakai. Tapi pakaian yang non fisik, ada tadi pakaian dalam hubungan interaksi suami istri, ada pakaian yang Allah ibaratkan dalam fungsi malam, ya. Ada pakaian yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai balasan dari amal manusia, ada pakaian ketakutan dan ada pakaian kelaparan. Jadi dari ayat-ayat ini Allah ingin katakan kepada kita bahwa pakaian kalian itu ada 2. Ada pakaian fisik, ada pakaian non fisik. Ada pakaian lahir dan ada pakaian batin. Ketika kita memahami ini, maka pakaian batin kita adalah pakaian takwa. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu jauh lebih baik. Jemaah saya muliakan, kalau kita dengan pakaian fisik kita mencari pakaian yang bagus, yang paling cantik, bahkan yang paling mahal, tren modern, coraknya terbaru, itu kan cara kita untuk memilih pakaian fisik. Yang ini juga sebenarnya kita gunakan untuk memilih pakaian-pakaian batin. Kita perbarui pakaian takwa kita. Kita berikan nutrisi yang terbaik untuk pakaian takwa kita. Sebagaimana kita perhatian dengan bentuk pakaian fisik kita,
maka kita juga memperhatikan bentuk pakaian batin kita. Yang kedua, kita kalau menggunakan pakaian, kalau kotor kita cuci, kita laundry, kita bersihkan. Itu pakaian. Ada kena noda sedikit, kita bersihkan. Berdaki dia, kita cuci. Perhatian kita kepada pakaian fisik, maka begitu juga perhatian kita kepada pakaian batin. Ada noda, kita beristighfar. Ada daki batin yang ada pada jiwa kita, kita bersihkan dengan istighfar. Karena yang tahu tentang pakaian kita kotor atau enggak kotor kita. Yang ngerti tentang pakaian lahir kita berdaki atau pakaian batin kita lagi kotor, kita sendiri. Maka ketika kita membersihkan pakaian lahir, begitu pula kita membersihkan pakaian batin. Kalau kita memakai pakaian fisik kemana-mana, sebelum berangkat kita gosok supaya rapi. Kita kasih parfum supaya wangi. Itu bentuk perhatian kita kepada pakaian fisik. Begitu juga kita memperhatikan pakaian batin. Yang tidak lurus, yang enggak rapi dalam pakaian batin kita, kita rapikan. Kita kasih pewangi. Kita kasih dia nutrisi. Kita wangikan dia dengan ridho, kita wangikan dia dengan tawakal, kita wangikan dia dengan ikhlas. Jemaah saya muliakan, ketika kita sudah memakainya, kita kan bangga, pede dan bangga, senang kita. Kemana-mana kita pakai. Malah kadang ada baju khusus. Ini baju untuk undangan, ini baju untuk ke pasar, ini baju untuk ke masjid, ini baju. Kita pilih-pilih. Bangga kita dengan pakaian itu dan senang kita memakainya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nilai-nilai takwa, maka nilai-nilai itu kita pakai. Dan kita harus pede, percaya diri, jangan merasa minder dan tidak percaya diri. Bangga kita memakainya dan senang kita menggunakannya. Jadi jemaah saya muliakan, intinya apa yang kita perlakukan terhadap pakaian fisik kita, maka kita perlakukanlah pakaian batin kita seperti kita memperlakukan pakaian fisik. Hanya bedanya kalau pakaian fisik kita lihat, tapi kalau pakaian batin nggak bisa kita lihat, tapi kita rasakan. Kita rasakan. Maka oleh karena itu, di antara bentuk kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kualitas pakaian takwa kita. Inna akramakum indallahi
atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah siapa di antara kita yang paling bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita, memberikan hidayah kepada kita untuk kita bisa merawat pakaian takwa, memelihara pakaian batin, dan bisa melestarikannya dalam jiwa dan raga kita sebagaimana kita memperhatikan pakaian fisik kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.